Nah, Nabi itu diutus rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Apa arti rahmat? Rahmat itu kasih sayang, ya. Rahmat artinya kasih sayang. Rahima yarhamu, kasih sayang. Bagaimana model kasih sayangnya Rasul terhadap alam semesta? Ya, ini semua ajaran ini. Semua ajaran ini termasuk rahmatan lil alamin, termasuk rahmat bagi sekalian alam. Kita tidak boleh, di dalam hadis ini kita tidak boleh dilarang untuk mengqada hajat di tempat orang jalan. Maksudnya supaya kita tidak mengganggu orang. Ketika kita jalan, kita mengqada hajat di tempat jalan orang, ya bisa jadi nanti orang itu jatuh dengan apa namanya, dengan ya secara kasar ya, dengan tainya orang, kedebrak ya, kedebrak dengan ya begolok, atau bisa jadi bisa rebak dengan mie sinam ya, mai ada mai rasa ya. Pertama, kita tidak mengganggu orang. Yang kedua, orang tidak terganggu dengan kita. Banyak sekali hikmahnya. Misal lewat endah dengan ketika orang lewat, mereka tidak melihat kita mengqada hajat. Seperti hadis sebelumnya bahwa adab tata cara orang mengqada hajat. Seperti apa yang diceritakan di hadis sebelumnya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta supaya diambilkan al-idawah. Apa idawah kemarin? Bejana kecil. Kemudian setelah dipenuhkan oleh sahabat, kemudian diambil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menghilang mengqada hajatnya. Artinya jangan sampai ada orang tahu saya mengqada hajat. Jangan sampai orang tahu apa yang saya kerjakan ketika mengqada hajat. Ya, ini bisa jadi ya, bisa jadi di misal apa namanya, di tempat terbuka ada perempuan yang masuk mengqada hajat, ya meleninte sesama memam kita berembe jantan nai sanina dinati nungke atau berembe ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, itu yang dilarang di dalam agama. Ketika kita apa namanya mengqada hajat, ada adab-adabnya yang tadi. Yang paling penting adabnya menjauh dari orang ya. Yang kedua, jangan kita akan mengqada hajat di tempat terbuka. Di tempat terbuka yang orang lain terganggu dengan kita. Di mana sampai hadis ini melaknat. Melaknat itu al-la'natu al-bu'du al-bu'du minar rahmah. Jauh dari kasih sayang. Ya, jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-la'nah. Al-bu'du anir rahmah. Jauh dari kasih sayang ya, itu namanya laknat. Ada juga di dalam hadis perempuan ketika diajak oleh suaminya, mai dulu adik mai, itu kembali kakak mai be mai ya, demele ara lelah ke gemes yauni sanina, la'anallah ya, dilaknat oleh para malaikat sampai subuh. Atau di dalam hadis yang lain sampai suaminya reda. Di situ ada kalimat al-la'nah. Apa itu laknat? Malaikat bisa melaknat, bisa dijauhkan dari rahmat. Atau ya, cara bahasa kita itu tersumpah senak. Wah ya, tersumpah senak ya, itu namanya al-la'nah. Nah, Nabi SAW ketika orang mengqada hajat, ittaqu al-la'inain, takutlah terhadap dua perlaknat. Mana yang dimaksud dengan laknat? La'inan ya Rasulullah alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Orang yang mengqada hajatnya di jalan, tempat jalan orang. Ya tahun liwat, liwat di mana saja tempat orang lewat. Pelepe, tahun orang pelepe segera itu orang pelepe. Pelepe, kemudian seriruk lerurung, kemudian gorong-gorong, itu dilarang ya. Kalau sekarang sudah agak jarang ya, sekarang sudah jarang. Kalau dulu
Kalau dulu orang-orang dulu ya bersebu-bersebu, bawa-bawa tering, bawa ampen, ya tahun ning, ya. Yang pertama alladzi yatakhalla fi tariqin nas. Yang kedua fi dhillihim. Yang kedua pada tempat orang berteduh. Tempat orang berteduh fi dhillin nas. Tempat orang manusia berteduh sangat dilaknat, dijauhkan dari rahmat, kemudian dihina orang yang mengkada hajatnya di jalan atau di tempat orang yang berteduh, ya. Rawah Muslim. Qala al-Khattabi yuridu bil la'inain al-amrain al-jalibain lil la'ni al-hamilaini linnas alaihi wad-da'iyaini lahu. Ya, Al-Khattabi mengatakan yang dimaksud dengan al-la'inain itu dua perkara yang mendatangkan laknat, dua perkara yang mendatangkan orang itu marah. Ya, dua perkara yang orang lain akan marah. Rata-rata tabiat manusia itu ketika melihat kotoran pasti menjijikkan, ya. Ketika melihat kotoran pasti dia pasti jijik. Ya, orang melihat kotoran pasti jijik. Ya. Ketika kita mengkada hajat di jalan pasti orang nanti akan marah. Dan ketika orang terkena dengan itu, misalkan ya kita menginjak kotoran orang yang berak di jalan, misalkan kita lewat, pasti keluar kata-kata yang tidak baik. Dentau bese, dentau adab, tidak punya adab, ya, orang bodoh, pasti keluar kata-kata itu. Bisa jadi, ya, bisa jadi dengan kata-kata yang tadi itu, atau bisa jadi ketika orang yang tadi itu terkena dengan barang najis kita, itu bisa jadi akan menjadi kezaliman yang sangat besar. Ya, bisa jadi akan menjadikan orang yang kena dengan itu orang yang dizalimi. Dan nanti kalau dia berdoa, ya, kalau dia berdoa, itu yang paling makbul doanya. Doa yang paling makbul, doa orang yang dizalimi. Doa orang yang dizalimi, doa yang paling makbul. Ya, dulu Tuan Guru Mahmud, kalau tidak salah, beliau termasuk korban dari tragedi Pancor. Korban tragedi Pancor Kelabu. Termasuk banyak dari harta benda beliau almarhum. Harta benda beliau, tokonya yang dijarah oleh orang, ya. Nah, pernah saya dengar beliau itu di suatu pengajian sangat marah sekali, sangat marah. Harta yang saya kumpulkan dari nol, ya. Sebelumnya saya cerita ada dua orang dulu yang nuntut ilmu di Pancor. Dulu almarhum Tuan Guru Mahsin almarhum pernah ditanya, guru beliau pernah ditanya, Syekh Abdullah Al-Haji pernah ditanya oleh seseorang, wahai Syekh, beliau bercerita Tuan Guru Mahsin, dulu orang menuntut ilmu serba kekurangan. Tidak ada pulpen, tidak ada buku, tidak ada lampu, tidak ada cahaya, tidak ada bangku, tidak ada meja. Dulu orang menuntut ilmu. Tetapi luar biasanya tidak ada pulpen, karangannya banyak. Ya, karangan banyak. Ulama-ulama dunia banyak. Ya, dulu. Sekarang banyak fasilitas ada, buku, kitab, pulpen, lampu, sudah lengkap semua. Tetapi kebanyakan orang lalai.
Kebanyakan orang tidak sukses di dalam menuntut ilmu agama. Ya. Dijawab oleh Syekh Abdullah Al-Haji bahwa ilmu itu tidak bisa dituntut dengan kemewahan. Ilmu tidak bisa dituntut dengan kemewahan. Ilmu itu dituntut dengan kerendahan dan dengan kesederhanaan. Ya, dengan kesederhanaan. Ada syekh dari Palestina pernah datang ke rumah, ya, di TPQ. Beliau bilang menghafal Quran itu mudah. Menghafal Al-Quran itu mudah sekali. Sangat-sangat mudah. Buktinya saya menghafal Al-Quran dalam jangka 2 bulan, kata beliau. Ada malah anak yang 14 tahun yang pernah saya jumpai menghafal Quran dalam jangka 2 minggu. Perempuan umurnya 14 tahun menghafal Al-Quran dari juz pertama sampai juz 30 hanya 2 minggu. Ya, 2 minggu. Luar biasa kan? Kata beliau, Al-Quran ini sombong. Kesombongannya tidak bisa dilawan dengan kesombongan. Al-Quran ini tinggi, derajatnya tinggi. Kalau kita akan lawan dia dengan ketinggian, dengan kesombongan, tidak bisa. Ya, harus dilawan dengan kerendahan, tawadhu, rendah, kemudian menyerah diri, baru Al-Quran itu cepat dihafal. Kembali kepada cerita bahwa ada tuan guru dulu, ya, tuan guru yang waktu mondok di Pancor sangat-sangat kekurangan, ya, sangat-sangat kurang di waktu mondoknya. Sampai suatu saat beliau makan berdua, ya, sama-sama mondok mungkin. Makan berdua, cari lauk ke sana kemari tidak ada. Cari lauk ke sana kemari tidak ada. Akhirnya yang ada hanya 1 gotok sie. 1 gotok apa lagi? 1 gotok apa ini? 1 butir. 1 butir garam gotok. Ya. Ya, 1 butir garam. Ya. Kemudian sambil beliau dua-duanya ini sambil beliau cerita asik lah di narasin bekando tebebesan. Besok kita kaya, sekarang biarkan kita miskin, ya, besok kita akan kaya, ya. Akhirnya 2 tuan guru ini kaya-kaya, sangat kaya, ya. 1 Tuan Guru Tahir, yang kedua Tuan Guru Mahmud, guru almarhum Tuan Guru Mahmud Yasin. Yang 1 yang memiliki Grand Hero. Itu cerita yang saya dapat. Nah, lama beliau mengumpulkan uang, ya. Pada akhirnya ceritanya akan kembali kepada di sini. Lama beliau mengumpulkan uang, Tuan Guru Mahmud Yasin almarhum, dari sejak nol merintis ekonomi. Ya, tidak salah orang berusaha. Rektor saya, rektor Universitas Darul Ulum yang ada di Yaman itu, dia bisnismen. Orangnya kaya luar biasa. Menggratiskan orang sekolah sampai 3.000 orang. Bukan sekolah saja yang digratiskan, dikasih makan 3.000 orang. Dikasih makan, kasih minum, dikasih gratis kuliah, kemudian terkadang dikasih uang, dikasih kasur, pokoknya lengkap. Luar biasa, sampai 3.000 orang. 3.000 orang yang dikasih makan. Bisnismen, alim luar biasa, termasuk beliau pernah menjadi penasehat presiden. Ya, penasehat presiden, alim luar biasa, tawadhu. Ya, pernah ditawari mobil yang seharga 3M.
Pernah ditawari mobil yang seharga 3M, tapi beliau tidak mau. Beliau mengambil mobil yang seharga kalau tidak salah 450 juta. Yang ditawari mobilnya seharga 3 miliar. Ya. Orang tidak butuh. Ya. Butuh yang beliau banyak uang. Pernah ada orang yang lihat beliau membawa uang ke bank, nyimpennya di bank sampai 1 karung dibawa, kepeng, ya, sekarung bawa. Merintis, ya, merintis beliau almarhum Tuan Guru Mahmud merintis karir apa namanya, karir usaha dari 0 sampai 300-an juta. Dari tahun 98 sampai 300-an juta, belum aset-aset yang lain. Itu aset toko beliau. Nah, itu yang dijarah. Itu yang dijarah. Pernah beliau di suatu pengajian sangat emosional, ya, sehingga beliau mengatakan, saya tidak maafkan orang-orang yang merusak toko saya. Saya tidak maafkan dalang-dalang yang menjarah toko saya, ya, yang menjarah toko saya. Beliau tidak maafkan. Doa beliau pada waktu itu, wallahu alam apa doa beliau, sehingga orang-orang yang pelaku utama dulu-dulu itu meninggal dunia dalam keadaan zahirnya, wallahu alam, secara zahirnya tidak bagus cara meninggal dunia. Nah, kembali kepada kezaliman. Doa orang yang dizalimi sangat dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang apa namanya? Doa orang yang dizalimi.